Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Ahmad Iqbal, biasa dipanggil Iqbal. Hari ini kita akan melakukan podcast dengan salah satu tamu kita yang sangat luar biasa. Kita akan membahas tentang peran seseorang ayah terhadap penyalahgunaan narkoba. Ya, kepada bintang tamu kita dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Saskia Rahmatulaila. Aku sebagai konselor kesehatan mental. Kali ini alhamdulillah berkesempatan diundang oleh Iqbal. Iya. Jadi ditunggu obrolan serunya. Ya, oke. Berarti panggilannya Kak Kia ya, Kak? Ya. Ya, oke. Masuk saja pertanyaan kita yang pertama, Kak Kia. Sekarang nih banyak penyalahgunaan narkoba. Jadi podcast kita kali ini kita angkat temanya yakninya peran ayah dan hubungannya terhadap penyalahgunaan narkoba. Jadi pertanyaan yang pertama, Kak, bagaimana pengaruh kehadiran sosok seorang ayah terhadap penyalahgunaan narkoba ini kira-kira? Sebenarnya itu kalau kita ngomongin pengaruh atau peran seorang ayah Iya, Kak. di dalam sebuah rumah khususnya bagaimana hubungan ayah dan seorang anak itu sebenarnya sangat signifikan. Iya. Yang pertama itu gimana sih peran seorang ayah itu ngebangun citra diri seorang anak gitu. Jadi kayak kalau misalkan adanya peran ayah, jadi anak itu biasanya nggak gampang insecure, terus juga biasanya lebih percaya diri gitu. Kalau misalnya memilih sesuatu itu jadi nggak ragu-ragu gitu karena sudah biasa diberikan tanggung jawab oleh si ayah. Jadi peran ayah yang kita harapkan di sini bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi yang memang hadir secara emosional di rumah gitu. Oke, jadi pengaruh seorang ayah itu berpengaruh terhadap seorang anak ya, Kak? Betul. Peran seorang ayah ya, Kak? Nah, gini, Kak, zaman sekarang kan kita sering lihat nih adanya hubungan seorang ayah dan anak itu mungkin dibilang buruk lah gitu kan, Kak. Banyak kita lihat. Nah, apakah hubungan buruk terhadap anak dan ayah ini itu berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba ini kira-kira, Kak? Sebenarnya kalau menurut penelitian itu secara statistik ya memang sangat berpengaruh gitu gimana hubungan si anak tersebut dengan si seorang ayah. Kalau misalnya kita lihat di konteks lingkungan sehari-hari kan memang yang banyak di rumah itu adalah seorang ibu gitu karena memang mengurus rumah tangga, mengurus kebutuhan anak memang bisa dilihat itu semuanya itu digantungkan kepada seorang ibu gitu. Tapi peran seorang ayah mungkin karena keterbatasan beberapa hal, terkhususnya ekonomi gitu. Jadi memang waktu ayah itu lebih banyak tuh mencari uang gitu, lebih ke finansialnya gitu. Padahal kalau kita lihat dari sisi psikologis gitu atau dari ilmu psikologisnya, memang peran ayah seperti dukungan emosional atau mungkin kalau kita lihat tuh kayak ayah nanya kegiatan sehari-hari anaknya di sekolah itu sebenarnya udah bisa kita bilang itu untuk pemenuhan emosional, kebutuhan emosional. Jadi anak tuh merasa diperhatikan, merasa dekat dengan orang tuanya gitu. Apalagi kalau konteks remaja kan biasanya lebih banyak waktunya itu sama teman sebaya gitu. Jadi memang lebih percaya itu terkadang ke teman-teman seumuran, bukan sama orang tua, bukan sama ayahnya gitu. Oke. Jadi hubungan baik itu perlu ya, Kak, untuk terhadap seorang ayah dan juga anak. Nah, gitu kan. Nah, kira-kira, Kak, mengapa figur seseorang ayah itu, Kak, dapat pembentukan kontrol seorang anak itu, Kak? Nah, kalau misalnya hubungan si ayah dan anak itu baik, biasanya itu kan kayak waktu dia sama anak biasanya itu banyak. Atau misalnya kalau nggak banyak pun setidaknya sosok ayah itu kayak ada satu waktu yang kayak misalnya Sabtu Minggu gitu. Ada jadwal yang rutin sama anak gitu berkegiatan gitu. Jadi memang di hal-hal yang kita pikir hal itu sederhana ternyata tuh berdampak yang sangat besar bagi anak-anak. Kayak mungkin seorang ayah tuh bisa melibatkan ke kegiatannya Sabtu Minggu. Misalkan kalau misalnya ayah bekerja Senin sampai Jumat gitu. Kan otomatis tuh waktunya banyak di kantor.
Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu tuh ada kegiatan kayak bersih-bersih rumah, atau misalnya pagi itu jalan pagi, atau cuci mobil, cuci motor, tapi dengan melibatkan anaknya, nah itu adalah salah satu bentuk bonding sebenarnya gitu, bentuk gimana cara si ayah dan anak itu dekat gitu. Jadi kalau misalnya kalau ayahnya nuntut ke anak gitu, abang kamu terbuka lah sama ayah apa segala macam. Nah tapi di satu kondisi ayahnya absen secara emosional gitu, jadi kan ada ketimpangan di situ gitu. Jadi anak-anak dituntut untuk terbuka, sementara orang tuanya malah dingin. Iya, nggak ada waktu sama anaknya gitu. Ternyata memang benar ya Kak, kalau seandainya ayah itu terlalu sibuk dengan kesibukan masing-masingnya, itu nanti bisa membuat anak itu berarti nggak terbuka lah dengan ayahnya. Mungkin dia lebih suka untuk terbuka kepada pacarnya atau teman-temannya. Oke. Nah sekarang kan seperti yang kakak bilang tadi, bahwasanya banyak sekarang sosok ayah itu yang mungkin karena menafkahi keluarga itu sibuk dengan pekerjaannya, mungkin Senin sampai Jumat dia bekerja gitu kan, dan Sabtu Minggu juga butuh waktu istirahat. Apakah itu mempengaruhi Kak gitu? Seandainya seorang ayah itu nggak membagi waktunya terhadap seorang anaknya, apakah itu mempengaruhi terhadap penyalahgunaan narkoba atau bagaimana? Ya kalau misalnya dilihat dari kondisi lapangan sama penelitiannya gitu, memang sangat mempengaruhi gitu, karena anak-anak tuh seringkali merasa kekosongan secara emosional. Maksudnya kekosongan secara emosional itu berpikir, oh tidak dekat dengan ayah, oh ayahnya mungkin responnya terlalu dingin, oh mungkin ayahnya terlalu sibuk dengan dunia dia bekerja, ya pekerjaannya gitu. Jadi ya kayak tadi gitu, kenapa anak-anak atau remaja itu kadang memilih untuk melampiaskan ke narkoba gitu ya, tadi mungkin karena lebih mencari afirmasi gitu atau pengakuan diri. Misalnya kalau sesuai konteks tuh kayak antar remaja, kalau kita bawa bahasa Minangnya ya, kayak enggak laki-laki kalau enggak pakai kudo gitu, enggak cubo kayak gitu. Nah gitulah istilahnya gitu. Jadi kayak pengakuan diri itu mungkin seringkali mereka cari dari lingkungannya gitu, dari larinya ke teman-temannya. sana. Iya, malah larinya itu ke arah yang negatif gitu jadinya gitu, bukan ke hal yang positif, karena ya tadi kekosongan. Ibaratnya itu bahasa orang psikologi, kekurangan tangki cintanya itu nggak penuh di rumah gitu. Jadi carinya itu ke yang lain gitu, pelariannya ke hal yang negatif tadi gitu. Oke, baik Kak. Jadi kita banyak melihat zaman sekarang ya Kak ya. Ini mohon maaf, banyaknya anak tersebut yang dibilang broken home gitu. Peran sosok ayah itu tidak ada gitu. Nah, apakah seandainya anak tersebut itu dinamakan broken home, apakah itu berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba? Kalau misalnya kita lihat secara status mungkin itu nggak terlalu signifikan gitu, karena lebih ke gimana orang tua di rumah itu mengarahkan si anaknya. Jadi kadang kan kalau misalnya dalam kondisi mohon maaf tuh broken home, jadi otomatis salah satu peran orang tua itu berat gitu. Jadi terlalu banyak tanggung jawab. Misalnya kalau dia tinggal dengan ibunya, otomatis kan kekosongan peran ayah. Jadi ibunya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pencari nafkah, dan sebagai figur ayah. Jadi ada 3 peran dalam satu orang sekaligus. Nah gitu juga sebaliknya gitu loh. Nah karena ada ketimpangan kayak gitu, makanya seringkali anak-anak itu mencari pelampiasan ke hal yang lain, atau mencari pelarian, mencari pengakuan ibaratnya gitu, karena ya mungkin dengan menganggap oh orang tuanya sibuk dengan pekerjaan, padahal kalau misalnya tidak kerja otomatis nafkah untuk keluarga itu sulit gitu, kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi itu sulit gitu. Jadi itu sebenarnya gitu. Nah kadang walaupun tidak broken home pun, tapi ada namanya itu orang tua yang absen, nah itu sama aja gitu, kayak nggak terpenuhi juga ujung-ujungnya. Oh gitu Kak. Jadi kan kembali pertanyaan tadi Kak,
anak yang broken home itu kita anggap tidak adalah peran seorang ayah, berarti banyak kita lihat banyak yang tinggal itu dengan seorang ibu gitu kan. Ya, Yang namanya ibu itu ada yang juga keras, ada yang enggak terlalu mendidik anaknya gitu kan. Nah, kira-kira Kak, bagaimana pola asuh seorang ibu terhadap anaknya yang kehilangan peran sosok ayahnya? kalau misalnya kita lihat secara teori itu kan pola asuh ada beberapa hal gitu, ada beberapa poin. Yang pertama itu ada demokratis, yang kedua itu ada otoriter, yang ketiga itu ada permisif, yang keempat itu ada neglectful. Nah, sebenarnya itu pola asuh yang terbaik itu emang yang demokratis gitu. Jadi ibaratnya orang tua itu jadi teman sama anak gitu. Jadi kita tuh masuk ke dunia mereka, kayak misalnya kita tahu lingkungannya apa, kita kenali teman-temannya siapa. Misalnya kalau anak cowok gitu terkhususnya ya, oh ternyata dia suka main futsal. Oh main futsalnya di mana, sama siapa gitu. Oh misalnya pulang sekolah tuh perginya kemana. Nah hal-hal seperti itu gitu. Jadi memang ibaratnya kita tetap membebaskan mereka melakukan apa yang mereka mau, tapi masih tetap di koridornya. Iya, masih tetap di pantauan, masih ada batas-batasannya gitu. Kalau yang kedua itu kan otoriter. Nah, otoriter mungkin Iqbal juga udah tahu kan, kayak terlalu banyak aturan, harus begini, harus begitu, orang tua yang terlalu keras, pokoknya harus sesuai dengan standar orang tua. Yang ketiga itu ada permisif. Jadi permisif itu ibaratnya orang tua hanya memenuhi kebutuhan primer, kayak secara material, kebutuhan sekolah, makan, dan segala macam. Tapi apapun yang dilakukan sama anak, orang tua nggak ngurus. Gitu. Nggak tahu ya Kak? Iya, nggak mau tahu gitu. Jadi kayak, oh ya dibebasin aja anaknya mau ngapain aja gitu. Terus yang terakhir itu neglectful atau diabaikan. Pokoknya bener semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak itu terabaikan gitu. Benar-benar tidak dipenuhi oleh orang tua. Gini Kak, sekarang kan banyak tuh orang tua, ada yang Kakak sebutkan tadi, ada yang anaknya itu yang dipeduliin, dipantau, dan ada juga yang dibebaskan gitu kan. Nah, Iqbal mau nanya, adanya seorang contohnya, ada seorang ibu atau ayah lah yang ibaratnya itu bahasa sekarang tuh ngekang gitu kan Kak. Jadi anak ini mungkin terlalu terkekang gitu kan. Seketika dia dia lepas lah ibaratnya gitu Kak, dari kekangan orang tuanya itu, dan dia tuh larinya ke sana gitu Kak. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua terhadap itu Kak? Yang harus dilakukan sama orang tua itu yang pertama kembali lagi memperbaiki komunikasi antar orang tua dan anak. Terus juga menjadi contoh yang baik. Kalau misalkan contoh, kita bukan yang ngomongin narkoba misalkan, kita ngomongin perilaku kayak merokok. Kalau sekarang kan banyak nih remaja yang ngerokok gitu. Kalau misalnya dia ngelarang anaknya ngerokok, kembali lagi, bapaknya ngerokok atau enggak? Tapi kalau dia ngelarang anaknya merokok gitu, pasti anak tuh berpikir, oh kenapa aku dilarang ngerokok, toh bapakku juga ngerokok gitu. Benar. Nah gitu, jadi apa yang dilarang sama orang tua, apa yang diharapkan sama orang tua itu kembali lagi kita harus menjadi contoh yang baik bagi anak sebelum kita melarang banyak hal ke mereka gitu. Karena kalau misalnya dua hal itu dilakukan, emang kayaknya tuh sederhana gitu, padahal itu tuh PR banget, iya. PR banget sebenarnya itu untuk dilakuin gitu, apalagi orang tua yang kayak habitnya itu tuh udah bertahun-tahun dilakuin kan, pasti akan sulit banget untuk berhenti untuk nggak ngelakuin hal itu. Oke, jadi orang tua itu ibaratnya itu contoh lah, cerminan ya bagi anaknya gitu kan. Jadi sekarang kita lihat juga banyak kenapa ngerokok gitu kan, karena ayah juga, bunda juga. Gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Kak, bisa diberikan pesannya terhadap mungkin anak-anak yang broken home, yang tidak ada peran ayah dalam hidupnya, mungkin bisa di podcast kali ini diberikan semangat atau motivasi lah gitu ya. Kalau misalnya untuk adik-adik yang kehilangan peran ayah, intinya satu aja, kalau misalnya kita tahu kekosongan peran ayah itu tidak enak,
kita jangan menjadi orang tua kita. Jadi ibaratnya kitalah yang pemutus rantai. Kalau misalnya menjadi ayah yang baik itu akan berdampak positif bagi anak gitu. Kalau misalnya untuk adik-adik yang perempuan, pilihlah laki-laki yang akan bertanggung jawab untuk anakmu. Jangan untuk kepuasan kita aja gitu. Jadi kalau misalnya kita udah lihat nih tanda-tandanya dari awal, berarti itu tuh adalah mungkin akan bisa jadi lebih parah. Misalnya kita lihat tanda-tanda negatif tuh, dia misalnya kayak kasar atau misalnya tidak bisa mengelola emosinya dengan baik. Nah itu setelah menikah dia tidak akan berubah gitu. Pasti akan kayak gitu atau lebih parah. Jadi jangan ada keinginan untuk merubah orang, karena itu adalah hal yang sulit. Jadi daripada merubah orang dulu, lebih baik kita ngerubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Kak Kia. Mungkin di akhir podcast ini saya ulas motivasi dari Kak Kia tadi, terkhusus untuk teman-teman mungkin yang dibilang sosok peran seorang ayah itu tidak ada di dalam dirinya. Jangan patah semangat kawan-kawan semuanya, karena yang dikatakan Kak Kia tadi, kalau seandainya kita seorang laki-laki, jadilah kita pengganti ayah kita terhadap ibunda kita, kita putus rantai terhadap hal-hal tersebut. Jadi itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini kawan-kawan semuanya, pemirsa, teman-teman, dan juga sahabat-sahabat kita semuanya. Semoga di kesempatan kali ini banyak makna yang kita ambil dari Kak Kia gitu kan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan kita yang sangat luar biasa tadi bisa dijawab dengan baik oleh Kak Kia gitu. Mungkin di kesempatan podcast kali ini hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Ahmad Iqbal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.